Di malam harinya, Scott yang terlihat sedang memegang alat sihir komunikasi pun merasakan perasaan bimbang yang amat begitu dalam. Apakah dia harus melaporkan apa yang sudah ia dapatkan tentang teknik dari wilayah Dimitri atau tidak? Dengan ia yang berpikir keras, apakah dia harus memilih menjadi mata-mata kekaisaran Kronos? Ataukah tetap menjadi pengawal pribadi Roman Dimitri? Dia pun teringat dengan perkataan para Aura Swordsman yang bilang kalau dirinya tidak berbakat untuk menjadi pengguna Aura Swordsman. Namun dengan hanya metode latihan Dimitri yang bisa membuatnya merasakan aura kurang dari sehari saja. Di masa depan, Scott meyakini kalau wilayah Dimitri akan mempunyai ribuan atau mungkin puluhan ribu lebih pengguna Aura Swordsman yang akan menjadi pilar dari wilayah Dimitri. Dan dengan asumsinya tersebut, Scott meyakini kalau Dimitri akan bisa mengalahkan kekaisaran Kronos di masa depan. Dengan fakta yang sudah ia ketahui bahwa kekaisaran Kronos akan meninggalkannya dikala ia membuat sedikit kesalahan saja. Dibandingkan dengan Dimitri jika dirinya bersumpah setia kepada Roman dan meyakini kalau mereka tidak akan meninggalkan dirinya serta keluarganya, di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Scott secara tidak langsung ingin sekali tetap dan menjadi rekan-rekan di antara orang-orang tersebut, dan dengan dia yang sudah bulat, ingin menjadi bagian dari pasukan pribadi Roman Dimitri. Dia pun lalu menghubungi seseorang yang bernama Peik, dan meminta kepadanya untuk mengeluarkan keluarganya dari wilayah kekaisaran Kronos untuk kabur menuju kerajaan Dimitri. Dengan Scott yang berkata kalau dia akan mempertaruhkan nyawanya pada masa depan Dimitri setelah melihat apa yang telah ia lihat di wilayah tersebut dengan kedua matanya itu. Ketika misinya sudah selesai, Scott memintanya untuk datang ke wilayah Dimitri dan mengajaknya untuk memulai dari awal di wilayah tersebut. Namun ketika ia mendengar siapa yang menjawab panggilannya tersebut, ia pun terkejut, karena itu adalah komandannya Chris yang mengatakan kepadanya, kalau Scott sekarang sudah resmi menjadi anggota keluarga Dimitri. Setelah selesai menyelesaikan masalah dari Scott tersebut, Chris yang terlihat sedang merenungkan perkataan dari tuannya di beberapa waktu yang lalu yang mengatakan, kalau hari tersebut adalah waktu titik balik di mana para mata-mata yang mempelajari teknik Asura Heart akan mempertimbangkan pilihan mereka di persimpangan jalan itu. Tak berselang lama, seseorang pun datang dan meminta izin untuk masuk ke ruangannya tersebut. Dan setelah Chris mempersilahkan orang tersebut untuk masuk ke ruangannya, ternyata orang itu adalah Fred, mantan komandan ksatria dari keluarga Memphis. Setelah Fred masuk dan berdiri di hadapannya Chris pun bertanya tujuan Fred datang ke ruangannya tersebut, dan kemudian, Fred pun berkata, jika belum terlambat, apakah boleh dirinya mengikuti Dimitri, dan sedikit fakta yang akhirnya diketahui tentang masa lalunya Fred yang dibilang sedikit rumit. Yang awalnya kalau dia adalah orang dari Kekaisaran Kronos dan atas perintah Kekaisaran Kronos dia harus bersumpah setia kepada Markis Memphis. Dan pada akhirnya dia dikirim ke perekrutan pengawal pribadi Roman Dimitri seperti yang sudah diperintahkan. Setelah mengatakan apa yang sudah terjadi terhadapnya itu kepada Chris, Fred berkata, kalau semenjak dirinya tinggal di tempatnya sekarang, dia merasakan kekuatan Dimitri secara langsung. Dan melihat Roman benar-benar menyelamatkan orang-orang, Fred berkata kalau dia ingin hidup untuk Roman Dimitri, dan dengan pilihannya itu yang mengatakan tujuan sebenarnya mengikuti pendaftaran prajurit Roman tersebut. Hal itu mungkin akan mengakibatkan nyawanya melayang. Namun meski begitu, Fred dengan keteguhan hatinya berkata kalau dia tidak akan menyesal sedikit pun. Fred pun lalu melanjutkan perkataannya. Kalau orang-orang yang datang ke wilayah Dimitri bersamanya itu bukanlah keluarga yang sebenarnya, tapi keluarganya yang asli sebenarnya telah ditahan sebagai sandera oleh pihak Kekaisaran Kronos. Dan jika pengkhianatannya ketahuan oleh pihak Kekaisaran Kronos, Fred berkata kalau keluarganya akan disiksa dan dibunuh dengan sangat keji, dan dengan apa yang sudah ia sampaikan kepada Chris tersebut, Fred pun lalu memohon kepada Chris sambil berlutut kepadanya untuk menerima keluarga dan dirinya,
Tapi jika Chris tidak bisa menerimanya, dia meminta Chris untuk membiarkannya kembali ke Kekaisaran Kronos, serta berjanji, jika dia sudah pergi ke Kekaisaran Kronos, dirinya tidak akan pernah mengungkapkan rahasia dari wilayah Dimitri. Setelah Chris mendengar semuanya itu, dia pun lalu berkata kepada Fred, jika Fred benar-benar ingin menjadi salah satu orang Dimitri, Chris meminta Fred untuk menjawab jujur pertanyaan yang akan diajukan, dan setelah Fred mengiyakannya, Chris pun berkata, apakah belakangan ini ada informasi bahwa Kaisar Kronos memakai mental restraints untuk mengendalikan orang, dan apakah Fred ingat ataukah kehilangan ingatannya? Dan setelah dipikir-pikir dengan apa yang Chris katakan tersebut, dia pun teringat pada saat ia sedang berjalan dengan istrinya di masa lalu yang istrinya menyampaikan, apakah Fred tidak merasa ingatannya semakin parah seiring berjalannya waktu, dan dengan hal tersebut, akhirnya Fred pun menyadari, kalau dia telah terkena oleh mental restraints dari pihak Kekaisaran Kronos, dan Chris yang menyadari hal tersebut setelah melihat ekspresi dari Fred itu. Dia pun meminta Fred untuk mengikutinya ke sebuah tempat. Di dalam perjalanannya itu, setelah memasuki ke sebuah ruangan yang begitu terang, setelah mereka sampai, Chris pun berkata kalau tempat tersebut adalah tempat dari Sekte Hao, yang dikenal sebagai organisasi informasi bagi kerajaan Dimitri. Kemudian Fred pun berkata kepada Chris, apakah boleh dirinya dibawa ke tempat seperti itu meski mungkin kalau dirinya berada di bawah kendali mental restraints? Dan Chris pun lalu berkata, kalau tempat tersebut bukanlah tempat sembarangan. Dan pertama untuk menyelesaikan masalah penting bagi dirinya. Jika Fred bersumpah setia kepada Dimitri, Chris berkata kalau Sekte Hao akan bergerak menyelamatkan keluarganya. Dengan organisasi Sekte Hao yang sudah menyuap orang-orang di sekitar wilayah Kekaisaran Kronos dan menemukan lokasi keluarganya Fred, mereka bisa siap bergerak sepenuhnya tergantung keputusan apa yang akan Fred ambil tersebut, dan mereka yang berada di bawah mental restraints semacam itu. Chris berkata kalau mereka akan hidup di tempat tersebut selama sebulan penuh, untuk menjalani pelatihan anti-demon untuk memutus hubungan pengikatnya. Lalu Fred pun bertanya kepada Chris, kenapa Chris mau menerimanya dengan resiko seperti itu? Dan Chris pun menjawab dengan mengatakan, karena Fred akan mengikuti tuannya tersebut, hal itu benar-benar bernilai yang amat besar. Dan jika Fred bersumpah setia terhadap Dimitri, Chris berkata kalau Dimitri tidak akan pernah meninggalkannya. Dan dengan apa yang dikatakan oleh Chris tersebut, sambil bersujud memberikan hormat kepada Chris, dengan lantang Fred berkata kalau dia akan memberikan segalanya untuk Dimitri di detik itu juga. Sementara itu di tempat pelatihan, Ares yang terlihat sedang berlatih menggunakan teknik Asura Heart yang baru saja ia pelajari. Setelah mengayunkan beberapa tebasan, dia pun merasa terkejut, karena teknik dari Asura Heart tersebut telah bisa memecahkan masalah sulit dari pengendalian mana, dengan ruang penyimpanan di Dantian yang menawarkan ratusan opsi jalur pelepasan serangan. Ares pun akhirnya merasakan kekaguman terhadap Roman Dimitri. Bagaimana Roman Dimitri bisa merumuskan teori sesempurna menurutnya itu, dengan orang-orang yang meragukan motif dari pengungkapan konsep Dantian, tapi bagi Dimitri, yang memakai teknik Asura Heart tersebut sebagai dasar seni bela diri, hal tersebut bukanlah masalah besar bagi mereka. Dengan dia yang mulai penasaran terhadap Roman Dimitri, Ares pun lalu tersenyum dan berkata dalam hatinya, kalau dia akan tetap tinggal di tempat tersebut, karena masih ada yang harus ia pelajari lebih dari ajaran tuannya Roman Dimitri. Di pihak Kekaisaran Kronos, Markis Memphis yang datang menghampiri Kaisar Kronos pun menyampaikan informasi kepadanya, kalau mata-mata yang telah mereka kirim ke Dimitri sudah benar-benar kehilangan kontak, dan mengasumsikan, kalau tampaknya ada kemungkinan pembelotan dari mata-mata yang mereka kirim. Dan dengan apa yang telah Markis Memphis sampaikan tersebut, Kaisar Kronos yang terlihat marah pun memerintahkan Markis Memphis untuk menyingkirkan semua mata-mata yang dikirim ke wilayah Dimitri dengan secepatnya,
Dan setelah mengakhiri pertemuan tersebut, Kaisar Kronos atau Alexander yang mengontrol tubuh kaisar tersebut yang terlihat sedang menuju ke sebuah tempat. Di perjalanannya itu, dia merasakan kalau tautan antara potongan-potongan dari para mata-mata yang ia kirimkan ke wilayah Dimitri benar-benar sudah terputus. Dengan dia yang tak menduga akan menjadi seperti itu, di dalam kurun waktu setahun ke depan, pihak Kekaisaran Kronos akan menyelesaikan rencana besarnya itu. Dan seiring melemahnya kekuatan pohon dunia, sihir gelap akan tumbuh semakin kuat. Dan dengan hal tersebut, dan tidak peduli sekuat apa Roman Dimitri, Alexander berkata kalau masa depan tidak akan pernah bisa berubah. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.